saya sampaikan, nah mungkin juga sangat ada beberapa hal yang mungkin juga sudah disebut-sebut oleh narasumber tadi ya. Mohon izin saya share PowerPoint yang sudah disiapkan. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, jadi apa yang menjadi topik yang sangat menarik pada siang hari ini adalah tentang pemasaran produk pertanian yang mensejahterakan petani. Nah, kalau kita bicara tentang kesejahteraan petani, tentunya kita akan merujuk lagi apakah harga yang diterima petani itu sudah wajar atau belum, gitu ya. Nah, jadi mungkin kita akan lihat secara fakta dan secara konsep tentunya. Nah, secara fakta kita bisa dilihat di sini bahwa sebenarnya ini adalah kasus di Indonesia ya, bahwa nilai dari produk pertanian itu sebenarnya meningkat. Kalau kita lihat ya dari tahun 2009 ya, yang itu meningkat tajam ini kalau kita lihat ya. Nah, meskipun sejak tahun 2011 itu terjadi relatif penurunan. Nah, ini berarti bahwa produk kita itu nilainya meningkat dan ini tentunya kita tidak bisa melihat dari satu sisi ya. Nilai produk pertanian itu meningkat, itu tentunya dikontribusi oleh dari harga, kemudian juga dari sisi produksinya gitu. Nah, kemudian kita coba lihat di next slide. Nah, ini saya memperlihatkan kasus untuk beras ya. Nah, untuk beras kita melihat bahwa sebenarnya pemanfaatan teknologi pada tingkat petani kalau kita lihat itu cukup berhasil ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa domestic supply dari beras ini semakin meningkat tajam gitu. Nah, jadi ini kita artinya bahwa seperti ini tentunya kita berharap bahwa petani ini akan lebih sejahtera gitu. Ya, tetapi apa yang kita hadapi nanti akan saya perlihatkan dari data juga apa yang kita temui di lapangan bahwa ternyata petani itu masih ketinggalan di dalam pendapatan dari usaha taninya gitu. Nah, ini juga ini saya mau memperlihatkan saja ini apa yang sering terjadi belakangan ini adalah hebohnya impor misalnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat impor beras pada tahun 2011 itu pernah terjadi tinggi ya, 2010 juga tinggi. Kemudian belakangan itu pada tahun 2017 ya. Nah, kemudian baru menurun lagi 2018 sampai saat ini gitu. Nah, ini hubungannya adalah pada saat terjadi impor, ya tentunya kita perlu mempertimbangkan berapa sebenarnya kuota impor yang akan kita tetapkan gitu. Ya, dan tentunya ini harus dihubungkan dengan berapa sebenarnya kemampuan kita untuk memproduksi beras. Nah, sehingga ketika impor terjadi, nah petani tidak dirugikan gitu. Nah, pada beberapa waktu yang lalu kan ini menjadi isu yang hangat ya, impor tetap terjadi dan ternyata bahwa produksi beras petani, produksi padi petani yang diperkirakan jatuh sangat tajam ternyata tidak gitu. Nah, sehingga melimpah di pasaran. Nah, ini yang terjadi beberapa waktu yang lalu ya. Nah, kemudian secara umum ya kalau kita lihat untuk produksi tanaman
Karena ini meningkat ya. Kalau kita lihat ini pada 2018 ini dan 2017 itu relatif stabil gitu. Oke, nah sekarang ya kalau kita lihat dari sisi kebijakan pertanian, kita melihat bahwa lebih banyaknya itu kan kebijakan itu adalah untuk mensupport petani. Petani yang mana? Tetapi kita lihat adalah yang sering kita lihat kebijakan itu mengarah kepada produk pangan, gitu ya. Nah, kalau kita melihat ya usaha pemerintah, kita bandingkan pada tahun 2000-2002 ke 2017-2019, ternyata bahwa support untuk petani itu meningkat dari 7% ya menjadi 24%. Ya, nah ini bentuknya adalah dari harga eceran tertinggi, dari HPP dan dari subsidi pupuk gitu. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan berapa sebenarnya GDP yang memang sudah dialokasikan untuk mensupport petani ini adalah kalau pada tahun 2000-2002 itu sekitar 1,4%. Nah, sekarang pada tahun 2017, 2019 itu menjadi 3,2%. Oke. Nah, ini adalah suatu hal yang artinya support yang tidak bisa kita anggap kecil ya, karena kalau untuk mensupport petani terutama untuk harga itu kan begitu banyak biaya yang harus keluar. Nah, kalau kita ingat dalam konsep ekonomi mikro ya. Nah, kalau misal saja kita menetapkan harga eceran tertinggi. Nah, ini kan kita untuk mensupport konsumen ya, untuk mensupport konsumen. Nah, kemudian kita akan melihat berapa yang harus dikeluarkan untuk itu gitu. Ya, nah ini kalau kita melihat lebih jauh ke data itu cukup besar. Nah, kita bisa melihat ini ternyata sekarang malah menjadi 3,2% untuk ketiga support ini. Oke, nah kemudian Bapak Ibu saya mencoba menggambarkan bagaimana kondisi petani dan saya kembali lagi saya memperlihatkan untuk kasus beras ya. Nah, ini ada dua varietas yang saya coba uraikan ya, itu ada lampai kuning, ada cistokan ya. Nah, kalau dari hitung-hitungan usaha taninya ya, ini pendapatan petani itu 17 juta rupiah per hektar ya. Kemudian dari Cisokan pendapatannya 24 juta. Nah, apa yang kita maksud pendapatan di sini adalah kita hanya menghitung biaya yang memang dikeluarkan gitu. Ya. Nah, kalau kita hitung secara bisnis, nah tentunya kita akan menghitung biaya yang dikeluarkan dan biaya opportunity cost juga akan kita hitung. Nah, ini tentunya kita bisa melihat dari keuntungan. Nah, kalau di varietas lampai kuning itu petani bisa memperoleh 13 juta. Ini adalah per musim tanam ya Bapak Ibu. Kemudian untuk cisokan adalah 9 juta. Nah, bayangkan ini mereka dapat 13 juta. Besarkah? Tidak. Ya kan? Kalau kita melihat berapa lama petani untuk memperoleh nilai ini. Ya kan, mulai dari menanam sampai panen. Nah, ini kan paling tidak butuh waktu 4 bulan, 5 bulan, 4,5 bulan, 5 bulan atau malah lebih gitu. Nah, coba kita bayangkan kalau kita jujur, kita coba mengukur ini per bulannya berapa. Taruh aja lah ini 5 bulan gitu. Kalau 5 bulan berarti hanya 2 juta sekian per bulan yang diperoleh oleh petani. Dan keuntungan ini adalah pada standarnya petani. Artinya apa? Bahwa tenaga kerja petani itu dinilai rendah gitu. Nah, kita bisa lihat sekarang berapa upah buruh tani. Upah buruh tani pada saat ini adalah 70 sampai 80 ribu per hari untuk bekerja 8 jam gitu. Dan ini pada saat penelitian ini dilakukan itu malah 50 ribu, 60 ribu per hari. Nah, dari sini saja kita bisa melihat ini adalah underestimate gitu.
Jadi sebenarnya petani itu tidak memperoleh apa-apa. Dan kita lihat juga bahwa ini adalah nilai per hektar Bapak Ibu. Nah, bayangkan kalau petani kita tahu bahwa petani kita hanya mempunyai lahan yang kurang dari 1 hektar, malah ada kurang dari 0,5 hektar gitu. Nah, kita bayangkan berapa penghasil yang mereka dapatkan dan menunggu sampai 5 bulan gitu. Nah, jadi ini adalah fakta yang kita bisa lihat ya. Nah, jadi kalau kita lihat untuk kasus beras ya, sebenarnya memang kita akui bahwa harga beras domestik itu lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras di tingkat internasional ya. Nah, sehingga di dalam konteks ini kita menetapkan berapa sebenarnya yang benar-benar kita butuhkan dari impor agar harga di dalam negeri tidak terganggu, kan begitu ya. Nah, kemudian makanya muncul peranan Bulog di situ adalah untuk melakukan stabilisasi harga. Ya. Nah, dari sini kita kan berkembang juga nih ya. Nah, kemudian kita dulu punya Rastra atau Bantuan Sosial Beras Sejahtera. Kemudian pada tahun 2019 kita munculkan bantuan pangan non tunai. Nah, ini Bapak Ibu mungkin perlu kita melihat lagi ke depannya. Apakah dengan perubahan Rastra ke BPNT ini sudah efektif atau belum gitu. Ya, apa yang kita lihat adalah kurang, kalau kita menilai ini kurang adanya koordinasi sebenarnya. Seakan-akan bahwa ketika Rastra itu berubah menjadi BPNT itu seakan-akan Bulog itu aktivitasnya berkurang gitu. Ya. Nah, biasanya kalau Rastra kan ini munculnya dari Bulog. Ya, distribusinya dari Bulog. Nah, sekarang muncul ini, ya kan? Dan ini adalah dari Kementerian Sosial gitu. Nah, jadi ini yang kita juga bisa lihat. Kita coba lagi nanti bagaimana efektivitas dari perubahan ini gitu. Nah, kemudian dari sisi pemasaran itu seringkali apapun produk pertanian seringkali kita temukan dari hasil-hasil penelitian bahwa pemasarannya tidak efisien. Ya. Nah, kenapa tidak efisien? Kita mengukurnya dari berapa bagian yang diterima oleh petani. Bapak Ibu yang saya hormati, selama ini kita seringkali menemukan bahwa bagian yang diterima oleh petani di dalam pemasaran itu sangat kecil. Itu yang membuat kita menyimpulkan bahwa pemasaran di produk pertanian itu adalah tidak efisien. Nah, ini fakta yang kita hadapi. Oke. Nah, solusi alternatif yang bisa kita ungkapkan adalah yang pertama kita bisa melakukan dari diversifikasi dengan tanaman yang bernilai tinggi. Jadi kita tidak hanya tidak hanya tergantung kepada satu tanaman saja, ya. Dan dengan adanya diversifikasi, ya, nah tentunya ini akan mampu mengurangi risiko kegagalan satu. Ya, jadi artinya kalau misalnya gagal di satu tanaman, kita masih punya tanaman yang lain. Dan ingin bahwa bagaimana kita akan melakukan diversifikasi dengan tanaman yang bernilai tinggi. Jadi tadi dari pemaparan Pak Max juga sudah disebut-sebut bahwa kita punya produk hortikultura yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan untuk membantu petani. Gitu. Ya, nah itu juga. Jadi artinya bahwa kita tentunya akan memilih ya komoditi yang memang kita unggul di situ dari sisi ekonominya. Kita mempunyai kalau dari sisi produk final tentu kita bicara tentang product differentiation ya. Nah, kalau di dalam tanaman kalau di dalam sektor pertanian tentu kita mencari produk unggul apa yang akan kita tetapkan untuk dikembangkan. Kemudian dukungan kebijakan dan selama ini kan lebih fokus kepada tanaman pangan ya. Nah, kita berharap bahwa dukungan kebijakan itu
harusnya diperluas tidak hanya pada tanaman pangan. Jadi kemudian perlu ada attention ya kepada produk-produk dari subsektor hortikultura gitu. Nah, apalagi sekarang sejak pandemi COVID-19 itu kita bisa melihat secara kasat mata terjadi perubahan pola konsumsi. Ya, orang lebih banyak sekarang itu mencari buah gitu. Nah, ini adalah peluang yang harusnya kita bisa manfaatkan gitu. Nah, jadi kemudian kita satukan dengan membantu petani dengan melakukan diversifikasi tanaman. Oke. Nah, kemudian di sisi lain kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari struktur demografi kita itu lebih banyak sekarang levelnya adalah orang-orang yang berpendidikan, ya. Nah, tentunya ini adalah menjadi salah satu yang juga perlu kita pertimbangkan karena sekarang orang sudah lebih banyak concern terhadap kesehatan, gitu. Sehingga ketika kita mengembangkan suatu komoditi, nah perlu kita lihat kecenderungan permintaan itu seperti apa. Misalnya, apakah orang sudah menghargai dengan harga premium untuk produk-produk yang keluaran dari pertanian organik atau belum? Ya, nah tapi ini adalah salah satu peluang sebenarnya. Apalagi kita hubungkan dengan sustainable agriculture development. Nah, itu juga yang menjadi pertimbangan kita. Nah, kemudian tadi juga Pak Max, kemudian Pak Budi dan Pak Gusdi juga sudah menyebut-nyebut dengan teknologi pengolahan yang juga tidak bisa kita tinggalkan. Ya, karena kita tahu bahwa produk-produk pertanian ini adalah tidak tahan lama, ya, sehingga teknologi pengolahan itu adalah hal yang sangat penting untuk memajukan pertanian ke depan. Kemudian digital marketing. Kita tidak bisa mengabaikan digital marketing, ya. Apalagi sekarang kita memang disuruh tinggal di rumah. Nah, sehingga apa-apa kita hanya sangat tergantung kepada gadget, ya, kepada laptop, kepada HP gitu ya. Nah, sehingga ini juga menjadi poin yang penting yang perlu kita pertimbangkan. Nah, ada satu konsep yang berkembang sebenarnya, bagaimana kita mengukur harga yang pantas untuk komoditi pertanian itu yang kita sebut dengan living income concept. Nah, ini adalah kita bisa menyatukan, ya, konsep ini dengan apa yang kita sebut dengan value chain. Sebenarnya di dalam value chain itu adalah konsep yang sangat bagus karena di dalam value chain itu ada pertimbangan bahwa apa yang diterima oleh aktor yang berada di hilir itu harus ada dampaknya kepada aktor yang berada di hulu. Nah, itu sebenarnya konsep di dalam value chain. Nah, sehingga ketika suatu produk pertanian itu bisa dikembangkan dengan teknologi maju, maka apa yang didapatkan dari aktor yang telah menggunakan teknologi ini harus punya dampak yang memberikan juga manfaat kepada petani. Jadi kalau tidak kan ini level pengolahan aja yang akan menikmati manfaat atau keuntungannya, sementara dari sisi petani tidak gitu. Jadi mungkin ini adalah slide saya yang terakhir, ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian. Saya tutup dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali Bu Hasna. Bu Hasna tadi sudah memaparkan kepada kita semua, ya, dengan konsep ya sedikit teori, ya, tapi teori ini sudah lebih implementatif, ya, dengan contoh-contoh tadi kita lihat dari beras, ya, dan juga hortikultura. Dan di sini solusi alternatif yang ditawarkan Bu Hasna juga ada kaitannya juga dengan solusi-solusi alternatif yang diberikan oleh beberapa narasumber kita sebelumnya. Saya tidak akan mengulas lagi karena ini kita lihat dari segi waktu. Kita punya waktu
sekitar 30 menit ya untuk diskusi audiens. Untuk itu saya akan buka termin diskusi ya. Untuk saya mempersilahkan kepada ya Bu moderator Rasidin Azwar. Pak Ismail satu, Bu. Ya. Rasidin Azwar, Bu. Rasidin Azwar. Rasidin Anwar. Pak Ismail Basri. Ya, dan satu lagi. Ismail Basri. Ya, Bapak, Pak Ismail Basri yang kedua. Ya. Fajar. Fajarudin. Baik Pak, silakan kesempatan pertama kepada Pak Rasidin Azwar. Terima kasih Bu Moderator, Bapak Dekan, dan Bapak-Bapak saudaraku semuanya, tidak disebut satu persatu. Saya kira presentasi kita bagus sekali dan topik yang kita bahas sangat